Wah, ini nih. Sebelum mulai emang harusnya kita ada sedikit cemilan dulu nih Bang Irlan nih. Cemilan. Yoi. Ini namanya Mas Agung, Bang Irlan. Siap, Mas Agung. 7 tahun di hotel, 12 tahun di rumah sakit ya Mas ya? Oh, di rumah sakit. Iya, jadi ini chefnya rumah sakit ya? Oh, gue kira di rumah sakit karena begitu di hotel stres di Jadi memang sudah terbiasa masak dia. Dan sekarang ada di mana Mas Agung? Ngopi Q Dan Gasi Kompor. dan gas Q kompor. Ini ngopi Q-nya enak banget Mas Agung. Mantap. Keren kan? Kopinya terasa banget. Wah, di langit-langit terasa banget tuh. Udah di langit-langit. Nge-review kopi gitu. Emang enak banget terasa. Mantap. Mas Agung. Mas Agung. Thank you Mas Agung. Kopiku. Jadi kita lagi ada di Gasi Kompor nih Bang Irlan. Iya. Gasi Kompor nih ada Becus Apparel, ada Ngopi Q, ada Nyuci Q, Vape Q. Keren sih emang tempatnya. Alhamdulillah. Dan ada 021 juga ternyata di sini ya. Iya. Bisa dibeli, ada topi, kaos, jaket. Iya. Jadi kalau teman-teman mau mampir ke sini silahkan deh. Ini tempatnya oke banget. Nih bajunya yang gue pakai juga nih Yoi. buatan Becus Apparel berarti ya. Sip. Keren. Kata-kata itu yang gue demen banget. Karena kan kalau orang Betawi udah dianggapnya ke belakang banget gitu ya, marginal lah gitu ya. Kalau katanya lagu dul tuh kan anak Betawi ketinggalan zaman. Nah cuman kata-kata ini akhirnya jadi keren sih kalau menurut gua. Dan emang harus kita kenalin ya. Budaya Betawi harus kita kenalin dengan caranya kita nih. Bener. Cara anak muda pakai kaos. Ini oke banget nih. Keren. Makasih Bang Irlan udah dipakai topinya juga nih ya kan. Topinya sengke lagi gitu. Iya, sengke nih kalau ini inget banget kata emak gue dulu nih kalau bilang sengke malah dibilangin. Badar banget bilangnya ya. Jadi pakai baju Becus itu sekali nostalgia ya. Iya betul. Yoi. Buat ya nostalgia zaman dulu lah kita ngatain kan gitu. Asli. Nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue bersama dengan Bang Irlan Arancia, bener nggak Bang ya? Bang Irlan Arancia. Biasa dipanggil Abi sih kali ya bukan. Dipanggilnya Abi ya, Abi Irlan. Tapi bukan Arancia kan? Iya, bukan Irlan aja jadi Abi dipanggil terus namanya Mang Irlan. Iya. Cuman orang nyambungnya jadi Abi Irlan. Ya. Nah Arancia itu dari mana tuh Bang? Arancia itu dari dulu kan anak The Jack kalau julukin Persija Macan Kemayoran, terus Persija Oren Hitam gitu. Nah, Oren Hitam itu dari kata Arancia Nero tuh. Jadi Arancia itu artinya oranye, Nero itu hitam. Jadi hitam oren gitu. Itu bahasa mana tuh Bang? Itu bahasa Itali sih itu. Oh itu bahasa Italia, Italiano lah dulu ya. Jadi makanya Persija tuh sebutnya Squadra Arancia Nero. Asli, asik. Dan nama anak-anak juga ada Arancia-Arancianya kan semua. Iya. Akhirnya anak-anak gue namain semua belakangnya ada Arancia semua. Tadinya lo mau yang Persija banget. Iya, cuman gue kasih nama anak-anak juga sih kali ya. Apalagi gue sempet kepikiran agak ke depan gitu. Ketika gue namain anak gue namanya Persija gitu kan. Terus nanti pas dipanggil absen sekolah gitu kan. Apalagi anak gue sekolahnya misalnya di mana gitu. Di Bandung, kan. Di Bandung ya kan. Wah kan khawatir juga, nama Persija, apalagi kalau ada sweeping KTP gitu, wah repot. Nah ngomongin itu juga tuh Bang, berarti kita ngomongin namanya rivalitas ya. Iya. Dan kemarin itu adalah tapak kaki sejarah pertamanya Persija mungkin dan Persebaya, supporternya mungkin lah. Akhirnya setelah sekian tahun kita bisa setribun bareng tuh ya. 18 Juni. Iya. Kebetulan lu kesana tuh ya. Alhamdulillah ke situ ya. Apa yang akhirnya bisa didapat di sana sih Bang? Ya itu mungkin yang pertama kali ya. Karena dulu kita sempet pernah pengen juga ke Surabaya tuh dulu tahun berapa ya? Kita pernah bikin tour adrenalin tuh namanya. Jadi tour adrenalin, jadi Persija tuh mesti main pertama ke Lamongan, setelah itu kita main ke Surabaya. Itu kalau nggak salah tahun 2004 dah, yang Persija kalah sama Persebaya di kandang tuh kalah 2-1 ya. Lagi itu kipernya Samsidar. Ada Deporas juga di situ 2004 ya kalau nggak salah. Kayak gitu kita pengen berangkat tuh dan akhirnya yang juara Persebaya kan saat itu ya. Yang kita selisih 1 poin ya kalau nggak salah ya. Benar, selisih. Harusnya nyari seri aman nyari gitu. Seri aman kan. Tapi akhirnya kita kalah. Ya udah jadi Persebaya yang juara. Nah itu kita namain tour adrenalin. Itu anak-anak pengen berangkat tuh ke Surabaya. Cuman memang saat itu kan kita masih rival gitu ya. Jadi memang The Jack nggak bisa ke Surabaya dan Bonek juga nggak bisa ke Jakarta saat itu. Dan akhirnya udah terus tuh rivalitas kita coba untuk yuk kita ketemu nih ya, mendingan lu adu kreativitas, adu aksi, adu nyanyian, adu chance gitu.
pernah pengen dicoba sewaktu 2018 tuh. 2018. Cuman sayangnya di Solo ya itu ya? Kita di Bantul di Jakarta. Bantul. Tadi kan kandang kita di Jakarta, cuman kita nggak dapet izin. Akhirnya kita main di Bantul. Nah di Bantul ya akhirnya yang tadinya niat kita pengen silaturahmi, pengen ketemu dua supporter besar gitu kan. Waktu itu kan zamannya Gede Widiade ya. Beliau dekat juga dengan teman-teman bonek, akhirnya ngasih izin tuh buat teman-teman bonek 1.000 orang datang. Cuman sayangnya tempatnya bukan di Jakarta. Akhirnya ada sedikit clash. Ya udah, silaturahmi itu kan akhirnya gagal tuh. Akhirnya ketanam lagi tuh dendam, benci segala macam tuh kan di teman bonek, di teman Jackmania. Dan akhirnya ya udah kita hilang tuh komunikasi, terputus, nggak kontak-kontakan lagi. Akhirnya malah jadi sweepingan kali ya. Cuman alhamdulillah kita bisa datang 18 Juni kemarin, itu luar biasa banget tuh. Gue bangga banget gitu ya, bangga, terharu, excited. Karena gue pernah ngomong di beberapa kesempatan, gue pengen buat nonton Persija di GBT gitu ya, dikelilingin oleh puluhan ribu bonek gitu kan. Pengen nonton juga di GBLA, di sekelilingin Viking. Oren gitu. Di tengah-tengah hijau. Oren ada di tengah. Ya itu pengen banget, dan alhamdulillah akhirnya tercapai gitu kan. Kita bisa nonton Persija di kandang Persebaya, dikelilingin bonek, itu luar biasa. Nah yang nyangka juga akhirnya saat itu juga langsung merinding gitu kan ketika teman-teman bonek nyanyiin lagu apa kabar Jackmania, dibalas oleh teman-teman Jackmania, itu gue merinding tuh langsung. Ya Allah, gue aja dengerin merinding gue. Akhirnya gue bisa di sini juga gitu kan, bisa ngerasain GBT ini kayak gimana. Oh itu kalau bicara excited banget lah pokoknya. Nggak cukup kali kata-kata baik itu gue ungkapin tuh, karena memang luar biasa banget penerimaan teman-teman bonek, penerimaan manajemennya Persebaya, penerimaan kepolisian Jawa Timur, kepolisian Surabaya, sampai TNI, bahkan itu kan idenya dari Pangdam 6 ya, Brawijaya. Ide awal mengundang The Jack. Mengundang The Jack tuh karena gue sempat lagi diundang oleh di telepon oleh teman-teman bonek untuk bahwa Jackmania bisa berangkat karena ini dapat undangan dari Pangdam langsung kan. Wah itu luar biasa kan. Pangdam itu apa sih Bang? Panglima Dalam? Panglima Kodam ya? Panglima Kodam. Daerah militer, Panglima daerah militer. Jadi kan Pangdam itu ada Pangdam Brawijaya tuh Jawa Timur sekitarnya kan. Kita kan Pangdam Jaya ya. Pokoknya kalau buat teman-teman yang tahu kepanjangannya Pangdam tuh komen ya. Siapa tahu kita salah ya nggak sih? Nah cuman ya oke lah. Tadi kan kita sempat ngomong yang di Bantul tuh. Padahal kalau menurut gue, walaupun gue nggak ada di situ sih waktu di Bantul, tapi gue ngelihat itu chaos parah. Video lo viral tuh di mana-mana tuh. Lo berdua sama Bang Debul gitu kan menghadapi bonek gitu kan, dan menurut gue itu harusnya nggak bisa terjadi perdamaian ketika itu keluar gitu ya. Tapi kan itu udah jadi masa lalu tuh. Kita udah di satu tribun gitu kan. Selain yang lu bilang merinding, selain Pangdam yang ibaratnya yang minta The Jack datang gitu, ada perasaan apa lagi sih Bang yang akhirnya oh ternyata bisa ya gitu. Kenapa sih nggak dari dulu gitu? Ya mungkin ini cara Allah kali ya. Cara Allah mempertemukan kita melalui liku-liku. Kalau dulu kita zaman sekolah kan pernah inget kata-kata misalnya mesti berantem dulu nih, kita jadi temen deket banget gitu kan. Dan ini gue ngalamin juga gitu kan. Kalau bicara Bantul tadi jujur aja gue harus ngomong bahwa itu kesalahan di kita juga sebenarnya kan. Itu kesalahan di gue, di teman-teman Jackmania. Kedua, gue menjadi saksi bahwa betapa bonek itu ikhlas, tulus gitu ya. Tulus ikhlas dengan kata-kata ya kita silaturahmi, kita akhiri permusuhan. Di Bantul itu teman-teman Jackmania tuh, gue 5 bis masuk ke stadion itu sekelilingnya udah bonek semua. Pas bis gue masuk di kerumunan bonek pada bilang wah The Jack, pokoknya ya selamat datang lah gitu. Walaupun itu kandang gue gitu asli. Saat itu kan tuan rumah kita. Cuman di situ kan gue ngeliat kita masih rival ya, belum keuji nih. Kita baru mau ketemu. Tapi di situ sama sekali bonek nggak nimpukin, nggak mukulin bis kita gitu. Padahal suasananya itu udah bonek semua tuh. Semua sekelilingnya tuh. Makanya kalau dia niatnya jahat gitu ya, wah itu pasti kita hancur tuh bis. Gue bis bisa sampai ke dalam tribun kan, ke dalam stadion gitu, luar stadion 5 bis udah aman semua. Turun, boneknya nyamperin, wah segala macam, wah Jack, udah selesai gitu. Cuman memang ada satu kejadian yang mungkin di anak kita nggak bisa ngontrol. Gue udah coba tengahin, cuman kan nggak mampu gitu ya, nggak bisa. Akhirnya udah teman-teman bonek mungkin ngeliat, wah ada apaan tuh kok bonek sebagian lari ke arah mereka. Akhirnya kan udah terjadi praduga dan tiba-tiba chaos aja ya. Chaos gitu.
di situ ya itu tadi gue bilang, aduh nggak ada bangganya juga sih saat itu harus apa kalau sekarang kita lihat kita yang tawuran di depan. Cuman itu ya spontan aja ya, namanya jiwa laki-laki kali ya, jiwa supporter, ya udah kita ribut gitu. Jiwa laki-laki dan jiwanya anak Jakarta mungkin kali Bang ya. Dan akhirnya kesini lagi-lagi gue harus jadi, gue bilang gue jadi saksi ketulusan dan keikhlasan bonek menerima kita untuk mengakhiri permusuhan. Karena pas sampai di Surabaya ini yang 18 Juni? Iya 18 Juni itu lagi-lagi gue ngeliat mereka bisa benar-benar menerima. Semua tribun di bonek itu menerima kehadiran Jackmania. Mas, bisa gue pastikan hampir semuanya gitu. Karena nggak ada yang nolak gitu kan. Itu lu berapa ratus orang tuh Bang? Itu totalnya ada kali 500 kurang kalau 500 orang dengan berbagai moda ya? Macam-macam tuh, karena juga nggak ada yang koordinir kan. Karena anak-anak tahu udah ada apa di media sosial kan, udah ada kayak kesepakatan yuk Dejek diundang, terus bonek juga mau menerima gitu kan. Jadi ada anak-anak ngalir udah. Dan itu di dalam tribun itu GBT itu hampir sama sekali nggak ada cacian makian ke Jackmania tuh. Jadi misalnya bonek, wah Dejek apa gitu, nggak ada tuh kata-kata itu. Dan makanya gue bisa pastikan, oh bonek benar-benar tulus ikhlas gitu ya nerima kehadiran kita gitu. Nggak, tapi kalau yang macannya jadi kucing ada dong? Itu pun nggak ada gitu. Oh, itu nggak ada ya? Nggak ada. Walaupun bagi gue itu namanya supporter biasa lah. Iya biasa banget. Biasa itu. Cuman itu sama sekali nggak ada gitu. Makanya kan pas kita datang mereka nyanyi kan tuh apa kabarnya ada Jackmania kan dibalas lagi. Itu kata-kata old school lah tuh. Supporter zaman dulu kan pasti kayak gitu sambut-sambutan gitu. Sampai kayak gitu. Dan bahkan di luar tuh Zra ya, pas gue mau masuk kan gue sempat videoin tuh ya sepanjang perjalanan. Akhirnya gue bisa ke GBT gitu kan, sepanjang jalan tol. Tanpa menyusup ya, ke GBT tanpa menyusup tanpa menyusup kan, kita pakai atribut full gitu kan. Gue videoin tuh di jalan tol, wah itu GBT dari 1 kilo aja udah gue videoin tuh. Karena saking excited gue kan. Gue videoin. Dan pas gue masuk ke dalam stadion, ada kerumunan orang tuh kan banyak. Ternyata nyanyinya lagu-lagu Persija kan. Kamu takkan pernah sendiri. Wah, gue bilang wah gokil sampai di luar. Itu keren banget sih. Makanya gue bilang wah ini seakan-akan anak Dejek tuh kayak di Solo, kayak di Jogja. Tapi kenapa nggak viral itu ya Bang ya? Apa? Kenapa nggak viral tuh ya? Entah gue yang viralin. Iya. Yang viral itu kan waktu Persikabo nge-chance Forza Persija tuh. Itu juga gue merinding banget tuh. Tapi kan Persikabo kan rivalitasnya nggak terlalu sebesar Persebaya Persija gitu kan. Kalau sampai lu cerita kayak gitu sih gue ngerasa bahwa kalau lu gitu ya, lu sebagai pelaku yang ibaratnya dari 2004 gitu kan, terus lu juga dibantu 2018. Terus lu nyanyiin kayak gitu, mungkin ada rasa haru dan malu mungkin kali. Benar, gue bilang makanya lagi-lagi gue bilang gila anak Dejek udah seakan-akan kayak ada di Malang, kayak di Jogja, kayak di Solo kan. Begitu bebasnya mereka, padahal ini baru pertama kali nginjak GBT gitu kan belum tahu. Asalnya belum baca peta lapangannya. Bonek terima kita enggak, tapi mereka berani gitu kan. Itu ada kira-kira 20-30 orangan, sedikit kan jumlah. Sekelilingnya udah bonek semua itu. Dan lu berangkat itu tanpa ada rasa khawatir tuh ya? Nggak ada. Jadi karena itu tadi gue yakin banget. Karena gue pertama kali kontakkan tuh dengan Papa Hasan ya, Hasan Rock and Roll. Dia itu di tribun GBT tuh Tribun Timur sebutannya tuh. Jadi yang kalau lu pernah ngeliat di pertandingan Persebaya di Tribun Timur ada Persebaya sampai kiamat. Kelompoknya dia tuh kan. Dia tinggal sih di utara. Cuman kalau di nonton di Tribun Timur dia. Itu gue pertama kali kontak sama dia. Ya kan kita udah pernah telepon-teleponan, pernah ketemu beberapa kali. Jadi gue yakin banget. Itu tadi emang bonek itu ikhlas tulus, selalu akan gue katakan ikhlas dan tulus untuk terima rival gitu kan. Nih kita mungkin sedikit di luar pertandingan nih Bang ya. Kan kita ngomongin misalkan culture supporter nih, tanpa bisa dihindarin culture supporter tuh pasti mabok, nongkrong gitu kan. Yang terjadi di luar stadion tuh gimana Bang? Persija dan Persebaya, Dejek dan bonek lah gitu. Nah ini juga Dejek, salah satu yang membuat gue terharu banget, excited banget dengan pertandingan kemarin. Gue akhirnya nemuin lagi tuh culture-nya supporter yang selama ini udah nggak ada tuh. Kalau dulu kan supporter kita dari stadion, gelar spanduk tidur di situ kan, ditemenin supporter tuan rumah mabok bareng gitu kan. Dan akhirnya gue ngalamin lagi kemarin. Akhirnya deh. Akhirnya ngalamin lagi dan itu sama mantan rival kita gitu, sama mantan musuh gitu kan. Selama ini kan kalau teman-teman supporter kan berangkat naik pesawat, naik kereta sendiri-sendiri atau naik bis ke hotel gitu kan, hotel baru stadion. Kita udah nggak pernah nemuin lagi tuh Jira. Kebersamaan supporter yang tandang sama tuan rumah belum pernah nemuin lagi. Baru sekali ini gue nemuin lagi dan itu gue temuin justru dari rival kita gitu kan. Dan itu luar biasa. Makanya gue langsung telepon Bung Ferry saat itu kan. Wah Bung, gue terharu banget Bung, excited banget gue. Akhirnya gue ngalamin lagi Bung, nonton bola yang kayak zaman dulu gitu. Dan itu kita ngalamin kayak gitu.
Jadi teman-teman tuh pas sebelum pertandingan, kebetulan gue ditampung di salah satu kecamatan di Surabaya gitu kan, di Semampir tuh, kecamatan Semampir. Itu bahkan Pak Camatnya selon banget, rock and roll banget. Jadi terima kita ditempatin di aula, udah teman-teman bonek bolak-balik ganti-gantian nemenin teman-teman Jackmania, ya pada mabuk bareng di situ. Itu keren banget tuh. Udah itu hal kayak gitu udah hilang tuh di culture supporter saat itu. Jadi lu dijamunya sama Pak Camat nih ya? Iya, bahkan Pak Camatnya 2 malam nemenin anak-anak loh. Gokil nggak tuh 2 malam? Itu Pak Camatnya rock and roll banget asli. Namanya kita manggilnya Abah tuh, Abah Yunus. Wah itu keren. Thank you banget buat, makanya tadi kan gue bilang ya, supporternya, orang Pemdanya, kepolisiannya, TNI-nya, semua luar biasa. Makanya itu yang terima kita bukan hanya bonek tapi semua warga Surabaya. Makanya gue bisa bilang wah terharu banget, bangga banget karena luar biasa banget gitu. Lu menjadi saksi sejarah awal mula perselisihan sampai perdamaian ya? Bener, sampai perdamaian kita ngalamin semua. Makanya sebenarnya sih ini bukan kata perdamaian sih ya, cuman memang yang gue jalanin ini sebenarnya nggak melanggar dari aturan yang selama ini gue dapetin di Jackmania. Guru gue kan tetap biar juga Bung Ferry ya. Gue inget banget kata-kata Bung Ferry kan. Pertama, kebencian kita sama musuh kita jangan sampai mengalahkan kecintaan kita sama Persija jangan sampai dikalahkan oleh kebencian kita sama musuh. Itu yang gue ingetin banget tuh. Oh berarti gue fokus harus cinta Persija nih. Kalau bahasa Bung Ferry, apapun akan gue lakuin. Asal gue bisa nonton Persija kan gitu. Mau damai, mau bonek, Viking, oke, kata BF kan gitu ya. Itu kata-kata pertama. Terus kata-kata yang kedua, ketika ditanya sportivitas nih. Sportivitas kan orang taunya siap menerima kalah, ya kan? Hanya itu doang kan sportivitas tuh. Tapi kalau di Jackmania lebih tinggi tuh bahkan. Wah, kalau bahasanya tasawuf tuh, tasawuf. Kita udah pada tingkatan yang fana tuh, yang melupakan gitu kan. Nah, Bung Ferry, sportivitas Bung Ferry tuh harus siap menerima perbedaan warna. Jadi nanti lu kalau di stadion, lu harus siap di Senayan tuh enggak hanya warna oranye, tapi di situ ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru kan gitu. Bung Ferry nanamin kayak gitu, berarti kan analoginya kan kita siap menerima supporter lain kan. Ketika main di sini. Nah, itu makanya gue semua berangkat dari situ. Ya udah gue akan perjuangin bahwa fokus gue hanya nonton Persija. Gue pengen Persija tanding di mana aja gue temenin gitu. Apalagi GK, bukan gue diriin dulu awalnya menjadi supporter militan yang loyal, dukung Persija di mana dan kapan pun kan. Dan kata-kata itu masih mengganjal tuh. Di mana dan kapan pun, buktinya lu belum pernah nonton di Bandung, lu belum pernah nonton di Surabaya. Jadi beban moral ya akhirnya. Beban moral kan gitu. Akhirnya alhamdulillah satu persatu nih. Bisa dituntaskan gitu, dituntaskan. Alhamdulillah bisa ke. Ini berarti ibaratnya Persebaya nih umroh nih lu ya. Kalau kita bicara kan tadi udah tasawuf nih ya kan. Berarti pergi hajinya Bandung nih ya. Iya, tinggal ke next time ya. Ke Bandung. Oh ya, umroh sama haji. Wah, gokil juga ya. Benar-benar. Terus sama ini juga sih, Dre. Kalau yang luar biasa lagi kemarin di Surabaya itu kan kita berangkat beda-beda gitu kan. Teman-teman berangkatnya pokoknya mereka kontak-kontakannya dengan bonek-bonek tribun-tribun mana gitu, nggak kefokus satu tempat. Dan akhirnya bisa dijadiin satu tempat. Yang tadi mereka beli tiket di teman-teman tribun itu kan akhirnya kita disatuin satu tempat tuh, karena maunya Panpel di situ dan maunya teman-teman bonek reject satu tribun aja. Nah tribun yang tadi kita mau pakai itu kan di tribun utara tuh. Tapi akhirnya udah penuh duluan tuh, karena teman-teman utara tuh belakang gawang ya? Belakang gawang itu udah penuh. Akhirnya kita dialihin ke di timur, di barat. Itu di H-1 atau di hari H? Enggak, di hari H-nya. Di hari H-nya itu jam 1 tuh akhirnya karena udah penuh juga. Akhirnya gue dipanggil sama Panpelnya, dipindahin tempatnya mau nggak gitu kan. Udah kita ditunjukin ke VIP tuh. Jadi di VIP itu sepanjang VIP, jadi dari pagar sampai ke baris 1, baris 2, baris 3 itu dikosongin tuh Jura. Memang gue ngeliat, gue kan masuk ke dalam lapangannya. Bang Irlan, saya tempatin di sini gimana, nggak apa-apa ya? Jadi lebar aja gitu, anak reject ke satu tribun kata dia. Wah Pak, luar biasa banget sih sebenarnya saya ditempatin di sini karena ini kan VIP ya. Apalagi kita di depan semua tuh juga. Itu seksi banget tuh. Kita bisa gelar mini flag kan, kita nyanyi bakal lebih kesor, lebih kelihatan kan. Jadi ketika kita mau kampanyein tentang perdamaian kan lebih gaungnya lebih kelihatan. Cuman kan tetap gue nggak enak gitu ya. Tiket kita di belakang gawang, dapetnya di VIP kan. Gue bilang, Pak, nggak usah di sini Pak. Ini sayang sama teman-teman yang udah pada beli tiket di VIP kan gitu. Oh iya nggak apa-apa. Kalau nggak saya tempatin satu tribun aja ya. Tribun 1 di sini nih. Tetap di VIP. Dan itu dia ngomong pakai logat bahasa Jawa, nyuruh bonek-bonek yang nonton di VIP itu suruh pada pinggir tuh juga. Dan mereka pada bangun semua.
gue nggak ngerti bahasa apa, cuman gue pasti bilang gue bisa ngertiin, Mas bisa pindah nggak, karena teman-teman Jackmania mau tempat sini. Dan bonek itu dengan ikhlasnya gitu ya, dengan tulusnya pindah gitu kan, itu langsung gue merinding tuh. Gue merinding, gokil banget bonek, kayak pada mau gitu, mau ditempatin oleh musuhnya gitu kan. Seikhlas itu mereka ya? Seikhlas itu, sampai seikhlas itu, setulus itu gue jadi saksi gue bilang, wah gokil. Sampai akhirnya gue, namanya panpelnya Mas Anang deh kalau nggak salah, mas nggak usah kayak gitu juga. Gini aja dah, saya lihat paling ujung itu lantai 3 itu kayak kosong, kita di atas aja dah. Oh nggak apa-apa di atas itu, kata dia. Oh nggak apa-apa, saya bilang mau di mana aja, saya di sini udah bersyukur banget gue bilang kan. Akhirnya oh iya dah kita di atas aja. Udah akhirnya gue keluar lagi, gue bawa anak-anak pindah ke atas. Itu makanya gue bilang itu ada lagi hal luar biasa lagi yang gue temuin saat itu di GBT. Dengan hari H, bonek dengan militannya mau masuk stadion, mau menerima musuh gitu kan. Terus masih bisa mengakomodir teman-teman The Jack nih gitu ya, pindah sana, pindah ke sini gitu kan. Tempatnya dia udah ditempatin, kasih ke kita gitu kan. Gue aja sempet pas gue masuk ke dalam lapangan kan udah penuh tuh gue liatnya ya. Gue bawa shell gitu kan. Ini gue bakal disorakin apa enggak nih? Ternyata emang gak dinyorakin gitu kan. Kan dia kelihatan mah shell gue warna oranye gitu kan. Itu yang makanya tadi gue bilang, wah demikian ikhlasnya dan tulusnya mereka tuh menerima kita gitu. Itu luar biasa menurut gue. Jadi poin yang gue dapet nih, semuanya udah bersinergi ya, mulai dari Pak Camat tadi itu ya. Iya betul. Supporter-supporternya, Polisian. panpelnya, kepolisian, bahkan diundang oleh Pangdam gitu ya. Jadi luar biasa banget lah ya. 18 Juni itu ya. Wali kotanya nonton juga kan. Wali kotanya aja malah kesini-sini gue ngeliat di IG-nya kan juga sering komentarin tentang Persebaya, tentang Persija, tentang Jackmania. Itu luar biasa. Makanya sinergi antara semua unsur di pemerintahan itu penting banget di sebuah kota gitu. Itu panpelnya Mas Anang orang Jember bukan? Oh gue nggak ada. Kalau orang Jember berarti istrinya itu dia. Siapa istrinya Anang? Bukan dong, itu mantan istri namanya. Yang sekarang? Ya itulah pokoknya ya. Ya. Itu kan kita sebagai tamu tuh Bang ya. Itu kita sebagai tamu. Terus gimana Bang kesiapan kita untuk menjamu teman-teman bonek di JIS? Ini kita bicara JIS nih ya. Kalau JIS pasti itu impian Jackmania juga untuk nonton Persija di situ, dan juga bahkan impian hampir semua supporter ya. Karena itu JIS pasti nggak bakal orang bisa tutup mata bahwa JIS itu nyata, fakta, udah dibangun di Jakarta, dan akhirnya membuat iri tuh supporter di daerah. Makassar sekarang kan lagi ngalamin nih, dia stadionnya nggak ada, selalu dia akan ngomong kayak Jakarta enak udah punya JIS kan. Makanya mereka nuntut pemerintahan yang sama tuh untuk bangun stadion juga seperti JIS. Itu pasti impian semua supporter. Dan pastinya ya The Jack dan Bonek nih besok kalau kita main di Jakarta itu pasti pengen banget tuh. Dan karena tadi gue menjadi saksi dan teman-teman Jackmania juga ngalamin langsung yang kemarin di Surabaya. Cuman emang sekarang ini kan kita terbentur sama undang-undang ya, yang PTLIB itu kan nggak boleh ada supporter tamu gitu kan. Di tahun ini ya. Tahun ini makanya kan teman-teman kemarin ke Bogor juga kan nggak ada yang berangkat. Terus juga Persebaya waktu ke Solo kemarin juga kan nggak berangkat ke Solo. Walaupun sebelumnya mereka ada uji coba kan berangkat tuh. Sayang banget gitu ketika pintu komunikasi udah terbuka, supporter udah meruntuhkan egonya, terbentur sama undang-undang yang akhirnya kita harus nggak bisa ketemu gitu. Padahal menghilangkan harfiah nonton sepak bola akhirnya. Betul. Padahal kan saat ini kan ketika tragedi Kanjuruhan dengan segala macem problemnya gitu kan, akhirnya satu yang membuat gua bangga untuk nonton liga ya tinggal satu dong nih, kita mengakhiri permusuhan aja. Karena tragedi Kanjuruhan itu kan juga berawal walaupun nggak ada ribut antar supporter, tapi kan tuh ada aura rivalitas yang sangat tinggi gitu kan, yang Aremanianya lawan Persebaya, terus The Jack lawan Viking. Jadi auranya tuh udah pasti memang kita udah panas tuh, udah pasti akan melakukan segala cara untuk menjatuhkan lawan gitu kan. Dan itu terus menerus tuh, dan akhirnya ada tragedi Kanjuruhan. Ya udah, gua ambil ini sebagai ibroh aja, pelajaran aja bahwa kedepannya ya udahlah kita aura rivalitas itu jangan terlalu tinggi lah gitu ya. Tetap kita adu kreativitas, kita adu nyanyian dalam batas-batas yang wajar aja sebenarnya. Kemarin gua ke GBT bisa kok akhirnya kita nyanyi dengan nantang anak DJ kan. Bonek juga dengan nantang karena kita kalah banyak aja, kita nggak ada bass drum, kita nggak ada toa, jadi kan kita juga nggak ada yang mimpin lagu. Jadinya kita kalah lah. Kalau 5 orang lawan 40.000 gue yakin masih bisa ngelawan tuh, asal kita dikoordinir.
Nah cuman kan sayang akhirnya kita nggak bisa dipertemukan gitu. Karena untuk mengakhiri permusuhan, langkah terakhir yang bisa kita lakuin bertemu dalam jumlah besar masing-masing supporter. Gitu. Itu tuh langkah terakhir tuh. Dan itu sesuai dengan lagi-lagi harus gue bilang idenya Bung Ferry untuk mengakhiri permusuhan. Ada 4 langkah tuh yang Bung Ferry minta apa, yang Bung Ferry harus jalan apa, yang harus kita jalanin lah kata Bung Ferry. Pertama hilangin baju-baju tulisan rasis tuh. Itu di The Jack alhamdulillah udah nggak ada tuh. Terus hilangin lagu-lagu nyanyian rasis. Itu alhamdulillah di The Jack udah nggak ada lagi tuh kan nyanyian rasis. Terus yang ketiga medsos kita harus tertipin, nggak boleh gitu udah cacian, makian, rasis juga. Alhamdulillah bisa kita tertipin. Dan yang terakhir, kedua supporter harus bertemu nih, bukan hanya pimpinannya 1-2 orang, tapi dalam jumlah yang banyak, 1000, ini 100, lu diuji. Dan alhamdulillah pasca tragedi Kanjuruhan, teman-teman supporter kan udah bertemu semua tuh. The Jack dengan Viking udah ketemu, The Jack dengan Bondan udah ketemu, dengan Aremania juga beberapa udah pada ketemu. Akhirnya kita udah melunturkan ego kita tuh. Akhirnya kita bisa bertemu. Ya ini yang kita jaga, harus kita rawat. PSSI tetap dengan problemnya, tetap dengan kebejatannya, kebobrokannya, udah nggak bisa kita harapin lah. Supporter doang nih, yang ya udah, yang membuat bola kita lebih menarik, bola kita banyak ditonton, banyak sponsor pemasuk ya karena ada supporter. Kalau karena keberhasilan PSSI mah nggak mungkin. Sampai kapanpun nggak bakal bisa berhasil selama dipimpin oleh orang-orang yang modelnya kayak begitu ya. Modelnya nggak pernah berubah aja, tetap dia aja modelnya ya. Orangnya ganti. Orang ganti tapi kan gaya tetap kayak gitu. Diambil dari siapa? Ketika mereka terpilih dengan cara apa gitu. Udahlah nggak bakal sukses. Gua tetap masih bangga dengan Persija, masih bangga dengan nonton Persija ya karena gua dapat silaturahmi, dapat temen ya di bola gitu kan. Tapi akhirnya kalau gue ambil kesimpulan sedikit bang, kalau lo tadi berbicara JIS itu keinginan semua supporter untuk menonton di JIS gitu. Pasti. Kalau misalkan memungkinkan nggak sih, oke lah kita taruh tanpa mengenyampingkan tim-tim yang lain gitu ya, Persija, Persib, Persebaya, dan Arema gitu. Misalkan main di JIS mempertemukan semua supporter gitu dengan mini match kayak dulu kita punya Piala Bang Yos tuh, iya kan? Memungkinkan nggak sih bang? Itu dulu sebenarnya Bung Ferry pernah punya cita-cita juga tuh. Abis tragedi Kanjuruhan pengen ngumpulin semua supporter. Oh di JIS pasti rame nih. Apa bahasanya? Entah mungkin jambore supporter kan. Itu keren banget sih. Cuman memang lagi-lagi kan kita terbentur belum bisa pakai JIS dengan beberapa alasan. Apa sih bang sebenarnya alasan itu? Kan kalau di sosial media tuh akhirnya menjadi carut marut dan akhirnya kayak ada penggiringan opini tuh kalau menurut gua sebagai orang awam ya. Lu kan yang udah beberapa kali ke JIS nih gitu kan. Iya bagi gua sih tetap kita nggak bisa kesampingin, nggak bisa nafikan bahwa politis banget itu. Alasan JIS itu selalu nggak siap. JIS akhirnya menjadi problem gitu. Lagi-lagi karena dari pertama kali pendirian JIS aja itu kan juga banyak orang yang nolak tuh. Awal berdirinya tuh ya? Dari awal berdirinya aja juga kan JIS ditolak kan. Karena tetap lagi-lagi ada politik di situ kan. Ya anak DJ pasti bangga dong ketika ada orang mau bangun JIS, mau bangun stadion, dan akhirnya ketika ada orang yang nolak JIS kan dia berhadapan dengan Jackmania tuh waktu itu kan. Berhadapan dengan Jackmania yang akhirnya mau nggak mau orang yang tadinya nolak ya nggak bisa berhadapan dengan Jackmania karena kalau supporter yang udah turun tangan kan berabe tuh urusannya kan. Dari kata-kata kasar, kata-kata kotor keluar semua tuh. Yang orang pasti nggak ada yang tahan kan kalau diserang lewat medsos kayak gitu. Sampai akhirnya JIS ada dikasih waktu itu oleh gubernur buat Jackmania, buat Indonesia, buat Jakarta gitu kan. Dan kesini-sini akhirnya ada lagi tuh yang bermain lagi kan, politik lagi-lagi kan. Yang wah segala macam dibilang. Yang rame di media ini hampir semuanya kan yang berkomentar rata-rata orang yang bukan supporter ya. Benar. Lu tanya ya supporter. Tiba-tiba everybody care dengan sepak bola. Ya, akhirnya tiba-tiba semua orang care dengan sepak bola, dengan stadion JIS. Lu kemarin kemana kan? Orang yang sekarang care dulu lu termasuk orang yang di barisan yang nolak gitu kan. Ketika udah jadi, sekarang lu ribet-ribetin lagi. Kalau bagi gue nih supporter, gue pengen banget main di JIS. Apa sih kendala di JIS nggak bisa main? Yang orang ramein masalah akses masuk. Akses masuk itu kan baru Ram Barat. Ram Barat itu luasnya aja itu 30 meter lebih itu. 30 meter lebih gitu ya? 30 meter lebih itu kan bisa berapa ribu orang bersap gitu ya. Terus panjangnya aja itu bisa 100-200 meter lebih kali kan. Jadi maksud gue dibandingin GBK, JIS itu udah lebih baik. Walaupun masih ada satu akses pintu masuk, itu masih lebih memungkinkan untuk puluhan ribu orang ngumpul di situ. Untuk jalan mengalir
ke lingkaran stadion di luarnya. Lingkaran stadionnya itu kan lebar-lebar semua, dan itu masih lebih lebar, bahkan masih lebih lebar dibandingin GBK loh. Kan kita tempat lari ya kalau di Senayan itu masih lebih lebar JIS loh, tracknya di luar itu. Makanya nah ini yang nggak pernah dibahas di sosial media menurut gue. Nah makanya gue bilang, lu kan cuma rame-ramein, wah perlu ini perlu itu. Lu pernah datang ke situ nggak? Dibandingin stadion lain masih JIS lebih baik akses pintu masuknya. Patriot ada 4 titik masuk gitu ya, timur, barat, utara, selatan. JIS baru pakai rem barat doang. Tapi itu masih lebih memungkinkan dibandingin 4 tapi di Patriot. Di dalamnya aja kan kecil ya. Paling kalau di Patriot segini kan nggak lebih lebar dibandingin JIS kan. JIS bahkan lebih lebar daripada GBK. Itu bisa gue yakinin gitu. Tapi rem barat itu nextnya bisa ditambahin kan, misalnya kayak rem utara atau timur dibuka gitu. Kalau di JIS itu kayaknya hanya rem barat dan rem timur. Oke. Karena itu JIS memang dibangun kan melebihi zamannya itu jadi JIS dibangun melebihi zamannya. Nanti nextnya tuh akan dibangun transportasi. Itu yang pengen diintegrasiin di JIS. Jadi kedepannya memang JIS itu dibikin bukan untuk bawa kendaraan pribadi tapi kendaraan umum. Nah di rem barat itu kan baru jalur untuk busway tuh, Jakarta, nanti mungkin ada Jaklingko segala macam lah. Nah kalau rem timur itu kereta api tuh, mungkin tuh. MRT, mungkin LRT. Nah cuman yang memungkinkan saat ini karena ada jalur kereta api. Nah dia di rem timur itu mau dibangun shelter atau stasiun. Jadi orang akan naik kereta api. Sama seperti kita di Patriot. Ke Patriot itu ke Bekasi, anak didik itu lebih demen naik kereta api. Lu kalau coba naik kereta api itu kita pas nonton Persija di Bekasi. Itu luar biasa anak reject semua isi itu. Udah kayak di Eropa gitu. Gue pernah sekali ketemu sama anak reject yang mau pada ke Patriot di kereta. Kan? Di stasiun nyanyi-nyanyi. Kan? Udah kayak nonton film Green Street. Iya, kayak gitu-gitu kan seru gitu ya. Kan? Terus kita abis pertandingan nih, wah itu stasiun penuh banget ya. Dan dikit lagi MRT nih Bang, lagi uji coba nih. Jadi kemungkinan Sabtu yang kita main di Patriot tuh bakal bisa naik MRT. Ya? Dan promo Rp1 tuh. Oh masih Rp1. Iya. Makanya gue bilang kan, itu kereta, itu udah pasti jadi impian anak-anak. Iya. Dan kalau kita nonton juga waktu pas kita dapat kesempatan main di Asia tuh waktu itu, kita kan di Johor. Johor bukan Asia ya? Oh iya kualifikasi waktu itu ya. Terus di Singapura. Memang stadionnya memang udah nggak ada yang bawa kendaraan pribadi. Iya. Jadi 100 meter atau 200 meter itu udah steril kendaraan pribadi dan kita jalan. Kan Singapura yang kita nonton itu. Semuanya serba jalan, Bang. Kalau itu nggak ada parkir mobil kan. Iya, semuanya serba jalan loh Singapura. Iya. Jadi emang JIS itu dibangun untuk memfasilitasi kita sebagai untuk orang yang rajin jalan akhirnya. Dan pilihannya kendaraannya transportasi umum. Iya, memang harus kayak gitu. Nah itu gue bilang kan Ram Timur dilanjutin aja itu bikin apa? Bikin shelter. Gak salah stasiun itu kan kalau waktu dulu di blueprintnya itu kan, jadi keluar stasiun langsung masuk stadion tuh. Nah itu masih lama lah kali berapa tahun lagi. Bikin shelter aja, panjang. Yang penting kereta ada berhenti di situ. Itu yakin dah. Itu Ram Timur pasti kebuka tuh juga. Ini kan itu kita bicara fasilitas sih Bang ya. Iya. Ini gue punya fun fact nih Bang. Dulu gue pernah punya gebetan di daerah Tomang. Jadi gue jalan nih sama dia nih. Dulu gue belum suka Persija. Udah tahu Persija main Liga Bank Mandiri itu di PS2 apa PS1 gue lupa, pasti pakainya Persija gitu kan. Tapi gue nggak pernah nonton gitu, nggak pernah punya kesempatan lah. Jadi gue main ke rumah saudaranya dia, sore itu gue disuruh balik. Udah lu pulang, ini Persija mau main kata dia, takut rusuh kata dia. Nah di JIS ini, oke lah secara fasilitas yang tadi abang bilang ada rem barat yang lebarnya 30 meter, bisa untuk memfasilitasi massa yang keluar barengan gitu kan. Tapi kan yang namanya sepak bola itu kita nggak bisa yang memastikan menang dan kalah tuh Bang. Yang namanya emosi itu kan, apalagi gue beberapa kali ketika Persija kalah gitu ya, ya ada rasa kecewa dan ingin melampiaskan. Kalau gue melampiaskan waktu itu ya gue nyanyi-nyanyi atau mabok gitu kan. Dan kita kan nggak pernah bisa mengkontrol crowded massa tuh. Menurut lo sedewasa apa sih The Jack ini sekarang dalam meng-realize kekalahannya dia gitu, kekalahannya Persija gitu? Yang tadi gue bilang kan, sportivitasnya di Jackmania itu bukan hanya menerima perbedaan, menerima kekalahan ya, tapi udah lebih tinggi kita menerima perbedaan warna pun kita udah siap gitu. Jadi kalau kalah dan menang di Jackmania itu udah biasa. Jadi teman-teman Jackmania mau kalah beberapa kali kita udah sering banget ya. Jadi udah dewasa banget teman-teman Jackmania. Sekarang aja nih ada aturan supporter tamu nggak boleh datang kan ya. Dan itu kan kebukti, teman-teman Jackmania kan nggak berangkat ke Bogor. Dan hampir semua supporter juga nggak ada yang berangkat. Jadi kalau bicara supporter sekarang, itu udah sangat dewasa banget, udah sangat banget nguntungin klubnya, nggak bakal ngerugiin. Karena kalau dia rusuh, yang rugi kan pasti klubnya ya, kena hukuman. Terus yang rugi juga pasti dianya nggak bisa lagi nonton nanti nih.
kena hukuman, nggak boleh ada supporter tuan rumahnya. Gitu. Yang gue inget terakhir itu, yang gue salut. Waktu kita main di Pekansari kita nggak dapat kuota itu dikit. Akhirnya dari Infocom itu menginformasikan kita nggak ada yang berangkat kecuali Bogor. Karena Bogor tuan rumah. Itu gue salut, keren banget sih itu. Bisa sampai kayak gitu. Terus yang kedua waktu PSS Sleman di GBK, jangan ada flare. Ada satu bocor, tapi itu satu doang. Itu satu doang dan itu pun di atas gitu. Dan akhirnya teriakin sampai akhirnya dimatiin sendiri gitu kan. Ya menurut gue emang kita kayaknya udah di fase yang akhirnya menerima apapun komando dari atas gitu. Betul. Jadi stigma orang kan selalu supporter itu negatif ya, rusuh. Itu kan stigma lama ya. Yang orang belum pernah nonton bola lokal. Dan harus terima informasi dari media yang memang ditampilinnya negatif terus. Dan ketika itu keluar udah tuh tiba-tiba orang-orang peduli sama bola gitu. Bener aja. Ini salah satu lagi cerita gue dari GBT ya. Kan stigma selama ini bonek itu, maaf nih ya, buat teman-teman bonek selalu dianggapnya yang gembel-gembel gitu kan, yang pakai sarungan, mereka nggak pakai sendal. Dan sebutannya ini bonek Wadimor. Berarti benar, bonek Wadimor atau bowling, bonek-bonek ya. Iya bowling ya. Kan, gitu. Dan selama gue kemarin di Surabaya, 40.000 bonek di GBT, sama sekali gue nggak ngeliat stigma yang ditampilkan oleh media seperti itu. Sama sekali gue nggak ngeliat. Berarti apa? Wah, bonek selama ini sama dengan supporter kita saat ini kan, kasualan gitu kan, pakai sepatu, pakai celana. Jadi nggak ada tuh gue lihat yang pakai sarungan yang nyeket-nyeket, nggak ada. Gila, 40.000 orang tuh kan cukup besar ya, cukup banyak gitu ya. Sama sekali gue nggak ngeliat. Makanya akhirnya gue berkesimpulan, wah jangan-jangan memang bonek yang seperti ini memang mungkin ada, cuman itu kan dibesar-besarkan gitu ya. Yang membesarkan kan media kan, media membesarkan. Akhirnya ya hal yang kayak gitu, jadi stigmanya orang selalu dianggapnya bonek itu rusuh kan. Ketika bonek Persebaya main di kota mana gitu kan, wah pada khawatir semua orang. Nah hal kayak gitu tuh yang harus kita jangan tampilin lagi tuh, karena emang media bagi gue sih tetap jahat gitu. Karena gue jadi saksi juga kemarin itu, sama sekali gue nggak ngeliat loh kayak gitu. Dan bonek itu sampai ada teman bonek kan ngomong, Mas, bonek nggak semiskin yang dikira kan gitu, sampai dia ngomong kayak gitu. Karena stigmanya udah senancep itu. Betul. Gitu ya. Itu kan yang nampilin yang besar-besar selalu kan media kan. Ketika Persebaya main ke Bandung aja, wah bonek tuh kan ada jalan naik truk. Nah itu ditampilin kan, padahal jumlahnya mungkin nggak banyak. Dan itu ya makanya gue bilang, wah gila ini nggak ada lagi gini. Makanya gue akhirnya yang tadi gue bilang kan, gue duga jangan-jangan bonek yang berpenampilan seperti itu jangan-jangan diciptain gitu. Kayaknya diciptakan oleh kekuatan gitu ya, kekuatan mana gue entahlah, gue nggak punya data juga untuk menjudge kayak gitu. Cuman gue yakin banget itu pasti ada kekuatan yang gitu. Karena bonek Jawa Timur ke Jawa Barat kan jauh ya perjalanan. Orang-orang kayak gitu kan gampang ya dicegah-cegahnya kan. Kalau kita mau niat gitu kan. Cuman situ lagi-lagi kan ada media nampilin, oh bonek dihalau oleh kepolisian, tapi masih ada yang lolos. Ketika yang lolos difasilitasi, kasih tenda, dikasih makan. Menurut gua kan harusnya dipulangin kayak gitu kan. Sama aja lo nyuruh mereka tuh kalau ada next match di kota mana lo datang lagi ya gitu. Kan? Kan harusnya kalau emang mereka mau fasilitasi teman-teman bonek yang sekarang ini, jadi bonek itu agak kesulitan sekarang juga. Ketika dia ngomong kita udah berubah, akhirnya stigma itu menjatuhkan mereka-mereka yang mau bener gitu. Gue ngerasa bahwa Persebaya itu dan bonek itu selangkah lebih maju dalam memanage usia mudanya, terus memanage kelola sosial media. Kayak waktu itu gue kalau nggak salah inget terakhir mereka bikin uji tanding coba itu live di YouTube-nya dia, dan yang dipakai untuk bekerjanya itu anak-anak SMK bang, iya kan? Dan itu udah semaju itu sebenarnya mereka, tapi kan itu nggak pernah di highlight di media gitu kan. Emang rata-rata begitu. Supporter itu yang negatifnya selalu ditampilin. Kayak di teman-teman Jackmania atau supporter lain, ketika kita mau emang kita sembarangan doang tidak. Ketika kita berangkat tiba-tiba kan enggak. Kan ada proses yang kita jalanin tuh. Ketika kita membuka pendaftaran, kita koordinir, kita hubungin bis, kita hubungi restoran yang mau kita pakai nanti. Media nggak ada yang itu tuh. Nggak ada yang ngangkat lagi. Padahal di situ harusnya adalah bagaimana supporter itu memanage sebuah perjalanan. Gue kan di travel juga bang, dan gue ngerasain tuh bagaimana crowdednya kita sewa bus, ngubungin restoran, beli tiket. Itu kan kalau ada selip dikit urusan perut bang. Urusan kita pergi jauh dari rumah gitu kan. Bener sih kata lo, itu nggak ada yang highlight tuh. Padahal itu ilmu manajemen tuh menurut gue.
Dan itu kita terbiasa jalan kayak gitu. Di supporter lain pun juga kayak gitu. Dan itu kan media nggak ngangkat itu. Benar. Ketika rusuh yang sifatnya cuma berapa menit langsung rame. Dan narasinya selalu sama. Kita tuh selalu keterbelakangan ketika kita rusuh. Padahal mereka nggak pernah menyadari. Kalau gue sih bang lihatnya gini. Sebenarnya supporter damai itu lucu. Tapi kalau untuk case-nya Indonesia harus. Karena kita udah kebablasan nih. Kalau di luar ada supporter lawan jatuh, udah nih kelar nih. Kalau di kita kan enggak gitu ya kan. Kalau udah jatuh, udah pasti kelar deh gitu kan. Potong-potong gitu kalau di sini. Iya kan. Bahkan kalau kita lihat Piala Dunia waktu di Rusia, hooligan Inggris kurang apa coba? Di mana dia duduk, di situ udah diserang gitu kan. Itu sekelas Piala Dunia gitu kan. Nah media tuh nggak pernah melihat bahwa memang sepak bola culture-nya keras gitu kan. Tapi memang di kita kebablasan, makanya harus ada perdamaian. Supporter kebablasan, media juga kebablasan. Medianya kebablasan, tidak pernah mengedukasi narasinya akhirnya kan. Ya yang tadi gue bilang kan, ketika supporter kita berangkat, kita mengkoordinir. Kayak contoh ya, waktu Jackmania ke Bali, itu ke Bali 8.000 orang gitu kan. Kita kan mengkoordinir. Itu 2018 tuh ya? 2018. Itu kita hampir 10.000 lah, ada 8.000 orang berangkat. Ada misalnya satu kericuan dikit gitu ya. Paling hanya berapa orang, puluhan orang atau ratusan orang, masa menggugurkan yang 8.000 orang gitu kan. 8.000 orang itu mengkoordinir, masing-masing korum mengkoordinir nyewa bis. Kita mengkoordinir juga dari pusat, bis harus satu rangkaian gitu kan, gak boleh terputus. Sampai beberapa tempat tempat resto gitu kan, kita udah hubungin dulu kan, teman-teman mau ini, akhirnya diterima. Sampai bahkan ada salah satu restoran, ketika kita away, itu udah ngontak dulu tuh, dia udah tahu jadwalnya tuh. Bang Irwan ntar jangan lupa ya mampir lagi. Oh udah pasti lah, kita pasti di situ. Udah dia nyiapin. Sampai gue waktu awal pertama kali ketika dia ngontak sebelum kita udah berhubungan sama dia kan, dia ngontak, dia ngasih bikin spanduk loh. Selamat datang Jackmania. Dia gokil. Karena dia tahu, ini pada bayar semua kan. Yang nggak diambil. Dan memang bang, fun fact-nya, gue kan main di wisata gitu ya. Jadi gue punya database tuh. Gue kan deket banget sama Dinas Pariwisata Lampung kan. Jadi waktu ketika teman-teman waktu itu masih ada Badak Lampung tuh, waktu Persija UE, itu teman-teman Dejek itu menghidupi UMKM di Lampung sekitaran stadion, penginapan. Dan beberapa kali kita UE misalnya kayak di Malaysia, Singapura gitu, itu semua hostel penuh, semua hotel penuh. Dan kalau kita kemanapun ke daerah wisata di situ, anak Dejek berkeliaran. Jadi supporter itu harusnya bukan lagi sebagai konsumen sepak bola menurut gua, udah ke wisata. Jadi dimanapun ada sepak bola, di situ harusnya tumbuh ekonomi gitu kan. Ya benar kan, kayak kita ke Bali, itu kan semua penginapan laku semua tuh. Dari penginapan yang kalau di Bali kan yang dekat-dekat ke pantai gitu ya, kita sampai ke pinggir-pinggiran laku semua. Gue lagi tuh ngambil tempat kayak kos-kosan gitu kan, itu di terminal tuh, di terminal apa ya? Itu tuh udah jauh ke pinggir tuh juga. Cuman satu kos-kosan tuh kita sewa semua tuh. Itu padahal kos-kosannya udah lama tuh nggak laku tuh kan. Saking sampai kayak gitunya kan, karena ya pasti hidup lah semua. Dan 2018 lu jadi ketua harian ya bang? 2018 iya ketua harian. Dan lu punya program yang UE itu harus murah ya kalau nggak salah. Betul. Paling murah kemana itu bang lu UE bang? Bikin acara, bikin UE-nya tuh? Paling murah sebenarnya, yang paling murah itu nggak boleh lebih dari 250.000. Program lu tuh ya? Jadi pokoknya semua UE harus 250.000 gitu. Kecuali kita udah lewatin Pulau Jawa gitu. Kalau Sumatera itu masih 2,5 tuh. Makanya waktu pertama kali gue coba itu kita UE ke Palembang tuh. Ke Palembang sampai 3.000 aja. Itu padahal belum pernah ke Palembang sampai 3.000 paling. 3.000 dengan harga? 250.000. 250.000 dari Jakarta. Dari Jakarta. Udah include makan. Udah include makan. Makan 4 kali atau 3 kali lah gitu. Acing. Iya, makanya alhamdulillah, makanya semua UE 2018 kita banyak semua tuh, besar semua. Ke Malang. Dan untungnya klimaks ya. Klimaks benar. Juara benar. Makanya semua UE 2018 tuh UE terbanyak semua tuh. Malang tapi aja. Tapi ada satu yang UE nggak terbanyak bang. Mana? Serui. Oh iya, Serui karena kan kita belum tahu kan istilahnya. Cuman saya satu-satunya yang gue ke Serui bang. Ya, kita cuman datang lagi tuh cuman Bang Dodong ya, ketua 3. Oh iya, Bang Doni. Kebetulan Bang Doni tuh pas malamnya ngasih gue ikan bakar, ngasih gue mensen. Iya. Karena lagi Bang Doni, makasih Bang Doni. Sempet diajak juga, cuman bilang, aduh Bung, kalau Serui ngelihat rutenya aja begini-begini, wah repot juga, nggak ada nyerah. Karena mahal banget pasti kan. Jadi lu sebagai ketua harian tuh puas banget tuh bang ya, program lu jalan, Persija juara, GBK kita bersih-bersih ya. Iya benar, kita bersih-bersih, kita bahkan ada konvoy juga kan 2018. Oh iya, konvoy. Konvoy juga kan kita dilibatin semua tuh. Bahkan kalau bicara konvoy itu menarik juga tuh. Karena saat itu Gubernur Anies
ngasih kebebasan ke kita semua tuh untuk yang mau ngelola itu konvoy mau kayak gimana nih. Karena waktu itu gue diutus sama Bung Ferry sama Diki berdua, lagi itu kan Diki Sekum untuk ikut rapat-rapat dengan Pemda tuh. Jadi waktu itu Anies ngebuka, di situ ada dari Polda, dari Dinas Perhubungan, dari Pemda, Satpol PP segala macam. Anies cuma ngomong dia buka, terus saya serahkan semuanya ke Jackmania aja biar mereka yang ngatur gitu. Oh itu makanya luar biasa banget. Akhirnya itu konvoy itu ide kita semua gitu. Ide kita semua, dan di situ waktu itu kan orang Pemda yang ngomong kita mau pakai tempat untuk kumpulnya gitu, penyerahan piala ke gubernur itu di gedung yang bacaan Balai Kota tuh. Sebelah kanan dari gedung yang utama tuh. Nah, gue bilang yang dekat Monas kan itu ya? Iya, dekat Monas. Dekat Monas kan ada gedung yang utama Balai Kota yang tempat gubernur, yang sebelahnya kan ada yang kantor-kantor yang tinggi itu tuh ya, yang kantor-kantor orang Pemda. Lagi itu gue sempet protes, Pak, kenapa di sini? Gue bilang, kalau di sini ini tempatnya nggak nampung. Kemarin waktu kita pawai Piala Presiden, ini nggak mampu juga, gue bilang. Nah, mendingan kita pakai di Monas. Gue bilang pertama usulan gue minta di Monas, cuman udah nggak mungkin di Monas kan, karena tinggal besok lagi nih acaranya pawai. Nah, akhirnya kita tetap pakai di Balai Kota. Oke Pak, kalau pakai di Balai Kota, kenapa nggak kita pakai backgroundnya yang Balai Kota itu yang simbol kayak Betawi itu kan? Wah nggak bisa kalau di situ karena depannya kan ada air mancur kata dia kan ada kolam air mancur. Gue bilang ya Pak, itu kolam air mancur tutup aja, gue bilang. Jadi kita di atas itu, dan anak reject biar di luar semua, jangan di dalam. Jadi di dalam tuh nggak boleh ada orang. Tadi maunya gubernur tuh di dalam, anak reject pada masuk bebas tuh. Cuman kan percuma, kita nggak bisa ngelihat gubernur ngangkat piala, Persija nyerahin. Akhirnya kita bikin panggung di atas kolam tuh, dan itu ide dari gue tuh. Gue suruh bikin di situ, dan alhamdulillah diizini dipakai juga sama mereka kan. Terus pawainya kayak gimana, gue ngusulin, gue minta pakai bis tingkat tuh. Oh iya. Itu gue minta sama Transjakarta lagi tuh Pak Agung tuh di route ya. Sampai dia sendirinya kan nggak tahu kalau dia punya bis itu ya. Gue bilang itu bukannya punya Transjakarta Pak, karena seingat saya waktu kemarin. Itu bus wisata kan? Bukan bus wisata, busnya yang ini yang waktu dipakai buat apa? Yang keliling Istiqlal. Yang Asian Games apa SEA Games kita waktu di Jakarta. Oh iya. Nah itu kan bis sempat dipakai, makanya gue bilang kayaknya pernah lihat Pak ada bis itu bukannya punya Transjakarta. Akhirnya dicek ternyata benar. Ya udah akhirnya diizinin untuk pakai bis itu. Dipakai itu bis itu, akhirnya tinggal di branding Persija kan. Karena kalau kita nggak ngomong kayak gitu tuh kita nggak pakai bis itu. Dan alhamdulillah kan. Nggak seganteng itu gitu ya. Sekeren itu. Gitu. Jadi di balik itu semua ada settingan dari teman-teman yang dipercaya oleh gubernur saat itu. Wah itu luar biasa. Itu prosesnya lama lah, panjang tuh. Dan yang gue ingat emang zaman itu 2018 sampai 2020 kalau nggak salah ya. Tagline Jakarta itu memang Jakarta Kota Kolaborasi itu. Iya, betul. Kalau yang sekarang tuh Jakarta untuk Indonesia. Jadi emang ya mungkin jadi ibaratnya kayak tadi kan kita ngobrol tuh, Betawi itu udah nggak keren lagi sebenarnya gitu kan untuk sekarang. Terus Jakarta juga ibaratnya Persija lah. Awal-awal lu nonton Persija kan nggak jadi tuan rumah tuh. Iya kan? Terus tiba-tiba sekarang Jakarta didukung sampai dari Sabang sampai Merauke. Waktu pas gue ke Serui itu Bang Irlan, ada anak-anak orang Jawa nonton Persija Serui itu pakai baju The Jack, pakai baju Persija, dan mereka bilang kita sebenarnya banyak Bang di sini, cuma kita nggak tahu bagaimana cara ngumpulnya. Akhirnya gue saranin udah kita bikin Instagram dulu, terus grup WhatsApp. Akhirnya sampai sekarang masih komunikasi, Instagramnya masih ada The Jack Serui gitu. Jack Papua juga sekarang ada. Jack gitu. Papua ada yang orang aslinya juga ada si Ando gitu kan. Berbagai-bagai macam cerita lah, ada yang suka Persija karena Bambang Pamungkas gitu kan. Dan karena kalau menurut sendiri deh Bang, apa sih yang membuat Persija itu menjadi menarik dan bahwa teman-teman di daerah itu akhirnya meninggalkan kesukuan, mendukung Persija. Sekarang Persija nggak pernah bilang punya Betawi gitu, Persija ya Jakarta gitu. Bahkan di luar Jakarta pun dukung Persija malah gitu kan. Ya mungkin Persija nasibnya jadi sama kayak klub-klub di luar ya. Kayak AC Milan kan ada pendukungnya di Indonesia gitu kan. Juventus, MU, Liverpool. Ya mungkin Persija akhirnya pada tahapan sama seperti klub luar yang besar-besar itu kan. Yang akhirnya dicintai, disukai bukan hanya warganya sendiri tapi udah keluar mana-mana kan. Ya itu Persija akhirnya bisa jadi sampai pada tahapan kayak gitu. Terus kedua, karena mungkin teman-teman supporternya kali ya, kita mengorganisnya supporter Jackmania kan yang membuat orang jadi kayaknya pengen nih satu komando, taat sama imam sama pimpinan. Itu kali mungkin yang membuat daya tarik gitu ya. Karena ya lagi-lagi mungkin beruntung nih Jackmania lahir sesuai dengan kebutuhannya di Jakarta, harus berorganisasi, ya udah kita berorganisasi. Kalau supporter lain kan mungkin
kembali lagi ke kebutuhannya dia kan, kayak Aremania ya mungkin kebutuhannya mereka bisa ngumpul tanpa berorganisasi, Bonek tanpa berorganisasi, Vicky juga tanpa berorganisasi, akhirnya walaupun kesini-sininya mulai ada organisasi ya lahir kembali lagi ke teman-teman lah kalau emang mau berorganisasi dan Jackmania mungkin kepilihnya karena itu ya. Berarti bisa dibilang Persija dan Jackmania tumbuh itu karena organisasi. Iya, jadi seiringan gitu kan. Persijanya memang udah lama dikenal gitu kan. Terus semakin dikenal, semakin ada daya tarik kan karena ada Jackmania, ada supporter ini. Ya akhirnya kita bisa keluar negeri, kita bisa ke tiap-tiap daerah. Kalau enggak kan dulu orang taunya supporter itu apa sih kalau nggak Bonek? Makassar, Boboto gitu kan. Persija tuh jadi alasan anak-anak Jakarta untuk keluar kota tuh menurut gua. Iya benar. Iya kan, Jakarta tuh apa sih yang ada? Mall bertaburan. Hiburan lo mau hiburan yang kayak gimana tuh ada gitu kan. Lu nggak usah keluar kota yang lain, semua ada di Jakarta gitu. Tapi Persija lah yang jadiin alasan, wah gua harus ke Singapura, wah gua harus ke Malang nonton Persija. Iya, gua baru pertama kali bisa ke Bali itu gara-gara jadi Jackmania kan. Dulu kan zamannya kita kalau mau ke Bali kayaknya wah mewah bahkan Bali. SMA kuliah tuh kayaknya lo harus ke Jogja kalau nggak ke Bali tuh. Minimal ke Jogja kan. Jogja udahlah kita lampaui karena lebih dekat dan lebih murah. Kalau ke Bali kan pasti lebih mahal. Kita nggak punya kenalan di situ, mesti harus nyewa hotel kan, mau nggak mau kan. Kemana-mana kita mesti nyewa motor, mobil. Dan akhirnya gue ngalamin ke Bali karena nonton Persija kan waktu itu lawan Persiden Denpasar gitu. Itu pertama kali tuh. Itu tahun berapa tuh, Bang? Tahun berapa itu ya? Persiden Denpasar 2002 apa 2003 itu. Wah itu luar biasa tuh. Cuma 50.000 lagi. Ke Bali 50.000. Aduh, itu luar biasa tuh. Makanya akhirnya bisa ke semua kota-kota di Indonesia kan gara-gara di bola. Siapa yang pernah mimpi gue bisa ke Makassar? Gue gak punya saudara di Makassar. Akhirnya nonton ke Makassar. Ke Kalimantan juga. Sumatera gitu kan. Kita pernah jalan bahkan sampai keluar negeri ya. Dulu kalau punya temen SMP, SMA liburan, wah ke Malaysia udah keren banget gitu kan. Wah ke Malaysia. Kita dikasih gitu. Apa? Tempelan kulkasnya sudah seneng banget ya. Tempelan kulkas. Dari Singapura, dari Malaysia gitu. Akhirnya kita bisa ngalamin kan. Ke Malaysia, ke Singapura, itu gara-gara Persija gitu kan. Itu juga mungkin yang nggak pernah di-highlight sekali ya, bahwa sepak bola tuh akhirnya ya oke lah kita rusuh gitu, tapi sepak bola tuh juga jadi pemersatu, jadi alasan kita untuk jalan keluar, kita jadi punya teman baru di luar kota gitu kan. Anis, gue ingat tuh kata-kata dia ketika ketemu dengan mahasiswa gitu kan dalam acara simposium, sampai ditanya, kamu udah bikin paspor belum kan? Ditanya kayak gitu, tujuannya bikin paspor apa? Ya supaya lu keluar gitu kan, lihat dunia luar. Dan di The Jack itu ya hampir semua anak DJ itu ketika tahu Persija mau main di luar pada bikin paspor aja semua. Itu kan berarti emang disuruh kita dituntut ya, lu harus keluar. Dan kita bisa kebuka cakrawala kita gara-gara kita keluar dan nonton Persija. Kalau yang terjadi di dunia wisata tuh Bang, jadi beberapa teman gue bilang gini kan, gue nggak mau keluar negeri sebelum gue ke Raja Ampat, karena di Indonesia tuh semuanya ada gitu kan. Waktu gue pertama kali dapat kesempatan ke Malaysia tuh, oh ternyata ada yang membedakan nih. Kalau di Indonesia kita jalan, kita lebih menjiwai, maksudnya, oh kita tahu ya ternyata Indonesia tuh belum merdeka loh. Ada beberapa tempat yang belum ada listrik, tapi mereka bisa survive. Ada tempat di sebuah pulau yang lo nggak harus pakai baju keren, tapi lo bisa hidup nih gitu. Mungkin di Indonesia lo bisa dapat itu gitu kan. Kalau ketika kita ke luar negeri, yang kita dapat adalah bagaimana kita menjadi manusia modern gitu. 2016 gue ke Malaysia tuh, di Malaysia tuh udah pakai cash tuh Bang. Itu malah udah mau peralihan di dashboard, jadi mobil masuk, pintu tol kebuka. Di kita masih campaign untuk tap cash gitu kan. Iya. Itu udah sejauh itu tuh kita bedanya. Terus kayak misalkan eskalator di tempat umum kayak di MRT lah, di LRT kalau di sana kan. Kalau yang kiri jalan, yang kanan diem. Di Tanah Abang tuh pas gue balik 2018 itu masih diteriak-teriakin tuh. Kiri diam, kanan jalan gitu. Ternyata kita udah sejauh itu. Nah, kita pergi ke luar negeri itu yang kita dapat adalah menjadi manusia modern, Bang. Anak The Jack 500 orang waktu kita ke Johor tuh gue inget banget. Mereka nggak boleh ngerokok di tempat sembarang, mereka nggak ngerokok kok. Ya kan? Mereka mengikuti aturan di situ gitu kan. Yang paspornya yang muslim gitu nggak boleh minuman, mereka nggak boleh minuman kok di sana gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh menurut gue tuh. Kenapa kalau kita balik ke sini lagi memang kita begitu, ya memang sekitar kita semuanya begitu gitu kan. Yang menarik kayak itu sih, kita banyak poin lebih sih kalau keluar sih. Makanya kalau bisa emang juara bergilir aja ya.
supaya semua orang Indonesia bisa keluar negeri kan. Iya. Karena Ngerasain main di Asia gitu ya. Karena emang semua supporter tuh militan semua. Yakin kan selama ini kan yang berangkat keluar kan kalau nggak Makassar Persija kan. Iya belum ada lagi. Ya terakhir Persib juga udah lama banget, 2000 berapa tuh Persib? 2014 ya kan itu belum ada era-era supporter pada UWW luar negeri kan. Baru ya Makassar sama ini aja nih sama Jackmania nih. Dan itu kan akhirnya membuat klub-klub lain, supporter lain, aduh klubnya juara biar bisa keluar negeri. Dan ternyata juga nggak semahal itu keluar negeri kan bang? Malah lebih murah. Lebih murah ya? Lu ke Makassar sama lu ke Singapura lu bisa bolak-balik tuh ongkos gimana tuh? Bahkan gue ke Singapura, gue modal cuma 2 juta aja. 2 juta gue dibawa oleh-oleh semua. Oleh-oleh tempelan kulkas ya? Macam-macam. Sampai coklat-coklat kan gitu. Iya. Karena gue di Mustafa masih belinya kan? Tuh bahkan gue tempat perbelanjaan yang Mustafa gue jalan juga, sampai ada lagi tempat lain kan. Gue keliling semua tuh. Gue bahkan ke Singapura tuh gue ke Malaysia dulu tuh. Malaysia kan lebih murah. Terus dari Malaysia gue naik bis tuh. Jadi naik bis malam lebih murah lagi. Ternyata emang lebih enak sebenarnya. Jadi gue jalanin 2 negara. Iya. Oh, lewat Johor ya? Lewat Johor. Gitu. Itu enak banget tuh. Seru. 2 juta bayangin kan, 2 juta kita udah bawa oleh-oleh dari Singapura. Dan 2 negara lagi. Udah bisa foto di depan singa muntah lagi ya. Ya semuanya gara-gara kita di bola ya, cinta di bola. Silaturahmi bisa ke siapa aja, kemana aja gitu kan. Yang tadinya kita nggak pernah mimpi, kepikiran akhirnya kita ngalamin gitu. Kalau bicara tarik ulur nih bang ya, kita bicara organisasi nih. Kalau menurut lo di dalam organisasi The Jack tuh apa sih yang bisa bikin besar The Jack sampai sekarang dan tertib gitu? Ya pertama karena yang ditanemin ke kita itu kan imamah gitu ya, taat sama atasan gitu kan. Itu ditanemin tuh. Jadi Jackmania harus taat dengan Korwil dengan ketua umum, ya udah itu ya selalu taatnya itu sudah. Semuanya dibungkus dari situ. Ya udah, akhirnya organisasi bisa jadi besar, organisasi mau siapapun yang mimpin. Karena kita berangkat dari situ, kita punya anggaran dasar rumah tangga yang harus ditaatin semuanya, ya udah. Siapapun ketua umumnya pasti bisa jalanin Jackmania. Karena itu fondasinya udah kebangun lah, udah ditanemin dari fondasi awal. Jadi makanya selalu gue bilang setelah era Bung Ferry, ketua umum The Jack kan ada Mas Danang, ada Rico, ada Richard, Diki sekarang. Ya udah semuanya ngejalanin lebih gampang gitu. Iya, karena fondasinya udah kuat gitu. Jadi mau orang selemah kayak apapun, dia bisa jadi ketua umum Jackmania. Karena anak-anak tuh ngelihatnya aturan yang gue jalanin nih. Mau siapapun yang mimpin. Kalau ya oke lah, kalau kita bicara itu kan secara ADART tuh harus taat sama imamah nih gitu ya. Tapi secara prakteknya itu kekerasan itu dipraktekkan nggak sih? Maksudnya dengan suara yang lantang, suara yang keras gitu. Kalau di suara lantangnya kemana? Ke manajemen atau ke supporternya? Ke supporter. Iya, kalau kan yang terkini nih kemarin evaluasi pertandingan di GBK kan. Di GBK masih apa? Masih ada teman-teman yang masuk ke tribun nggak sesuai dengan tiketnya tuh. Kan rame tuh. Jadi ya ketum udah ngasih instruksi kan ke teman-teman. Terus juga masalah Giant Flag, karena semakin banyak orang pada bawa Giant Flag, akhirnya juga nggak bisa menikmati pertandingan kan yang di belakang-belakang gitu kan. Giant Flag itu kan termasuk dilarang. Walaupun ada yang lolos masuk. Terus masalah red flare itu kan semua dikasih ketegasan tuh, dan alhamdulillah bisa jalanin semua. Walaupun mau ngomong nggak keras atau keras, tetap bisa jalanin kok teman-teman. Gitu ya. Jadi ya udah lebih mudah sih sebenarnya kalau mau jalanin sekarang. Kalau dulu kan ketika Bung Ferry ngelarang masalah minuman kan kita mesti pakai kekerasan juga aja. Ya. Jadi wah Bung Ferry mesti kontrol kemana-mana gitu kan. Kalau sekarang kan enggak. Cuman walaupun sekarang akhirnya longgar gitu, ada yang minum-minum, cuman kan tetap kita ngasih aturan bahwa lu nggak boleh minum. Oh itu nggak boleh tuh bang? Kan nggak boleh. Karena ya yang kita pengen kan lu nonton bola nih. Karena kalau lu minum berlebih-lebihan juga kan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya sekarang lu ngejoplak, namanya kita habis minum pasti kan yang lebih enak kalau habis minum pasti kalau nggak muntahin tidur ya. Itu kan ya, lu tidur akhirnya kan. Apa yang bisa diharapin pendukung Persija kalau lu tidur nggak nonton nggak nyanyi. Bang, ini udah nggak berasa, ini udah sejam aja nih bang. Sejam ya? Iya, ini sebelum kita tag nih ya, kalau perlu teman-teman tahu nih kita ngomongin bola juga sebelum tag nih bang, ya kan? Kalau gue ngerasa lu punya anak 3 ya bang ya? 4. Menjadi seorang bapak 4 anak, menjadi seorang suami, terus juga menjadi seorang pimpinan di garis keras. Itu dulu, sekarang udah enggak. Oh sekarang udah enggak ya? Tapi gue yakin lu masih ikut andil lah, masih ikut pusing-pusing lah gitu ya kan?
Lu nggak capek bang? Kalau capek itu kan ukurannya pasti kita pamrih kali ya. Yeah. Wah pamrih, gue capek nih nyari uang, gue capek di sini. Karena ada sesuatu yang kita dapat itu apa dalam bentuk materi uang. Nah kalau di Jackmania di Persija kan gue justru ngeluarin uang gitu. Jadi ya nggak bakal pernah capek gitu kan. Jadi sampai kapanpun ya pikiran gue, fokus gue mungkin hanya Persija sama Jackmania aja ya. Jadi nggak bakal capek gitu kan. Abi Irland sampai kapanpun pikirannya untuk bola dan Persija ya bang? Iya. Dan kalau ini kan mungkin bertentangan ya bagi orang-orang yang di agama gitu. Wah masa pikiran lu fokus lu sama Persija, harusnya Allah kan. Cuman alhamdulillah kita bisa kehadiran kita bisa bermanfaat juga kan di supporternya di Jackmania. Kayak sekarang nih masalah perdamaian lah kan. Alhamdulillah kan kita bisa punya andil lah di situ. Kita bisa nyampein di situ. Apa yang tadi Bung Ferry nyampein, gak boleh minuman keras. Kan minuman keras tuh agama kan haram ya. Nah Bung Ferry nggak mengharamkan minuman keras, cuman di beberapa tempat lu nggak boleh kan. Nah itu kan kemampuan kita hanya sebatas itu, ya udahlah. Kan ada juga yang kita bisa manfaatkan kan. Kayak sekarang masalah kita mengakhiri permusuhan itu, rivalitas itu, kedengkian itu kan negatif ya. Itu kan setan lah gitu. Kan alhamdulillah kita bisa bersuara di situ. Udah kita akhiri. Jadi ya nggak melulu bahwa kesibukan kita, fokus kita di Persija itu nggak bermanfaat. Pasti gue yakin banget Allah ridho kok dengan kita di sini. Kalau nggak ridho di sini nggak mungkin gue enjoy juga jalaninnya kan. Gue yakin banget apa yang gue jalanin ini diridhoi oleh Allah. Tujuannya kita mendapat mardhoti lah ya, keridhaan Allah. Yakin banget nggak mungkin nggak. Amin. Insya Allah. Ini kita tutup dengan mudah-mudahan kita bisa menjamu bonek di JIS ya bang ya. Insya Allah amin, mudah-mudahan aja. Bang Irland, Abi Irland, sehat selalu, banyak rezekinya. Amin. Semoga sukses ya, sehat dan banyak rezekinya bang. Amin. Makasih udah mampir. Thank you. Thank you juga bajunya nih sama topinya. Mantap, Sengke dan Bader. Sengke dan Bader.